pasien itu masih menunjukkan tanda-tanda hemodinamik tidak stabil, atau 50% itu tidak akan berespon dengan pemberian cairan. Dengan kata lain bahwa pemberian cairan pada fase-fase awal di ICU itu menjadi 50-50 ya. Bisa saja pasien berespon, bisa saja tidak berespon. Dengan kata lain, kalau yang berespon itu berarti dia memberikan hasil yang positif, berdampak positif. Kalau kita memberikan cairan pada pasien ini dan tidak berespon, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang error, yang mungkin saja akibat daripada tindakan kita berdampak jelek kepada pasien. Nah, angka 50-50 ini angka yang tidak terlalu bagus pada pasien kritis. Kita perlu mengetahui strategi untuk mengetahui kita berada di area mana fase yang baik untuk diresusitasi, ataupun pasien itu memerlukan strategi yang lain untuk menilai respon atau memerlukan tidak cairan. Nah, kenapa kita perlu menilai dengan baik? Karena kita melihat ini, semua ini angka pasien kritis sepsis dan mortality. Jadi mortality pada sepsis disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa infeksinya sendiri, disfungsi organnya, umur, dan severity of illness-nya. Tapi satu hal yang penting, bahwa salah satu poin yang menjadi penyebab kematian secara independen, secara mandiri adalah cumulative fluid balance ya. Artinya pemberian cairan yang tidak adekuat atau pasien berada dalam situasi kelebihan cairan pada saat pasien dirawat di perawatan kritis. Nah, oleh karena itu pemberian cairan pada pasien kritis adalah sesuatu yang sangat beresiko. Karena dia sangat beresiko, maka evaluasi, penilaian, dan pengukuran menjadi poin yang penting yang harus kita memahami bersama atau menjadi standar quality atau kompetensi yang harus kita miliki dan pahami untuk kita men-trigger kita mengambil keputusan atau memberikan keputusan yang tepat pada pasien. Nah, ini adalah data ya. Data ini adalah data demografi pasien-pasien kritis yang dilakukan di uh, Amerika dan Argentina, mengatakan di sini melihat data-data. Kalau misalkan situasional kita mendapatkan ada pasien kita dirawat di perawatan intensif, baik itu pasien sudah ada riwayat diresusitasi atau kita baru saja melakukan resusitasi, tapi manifestasi masih hipoperfusi atau hipotensi setelah diberikan cairan, apa kira-kira alat ukur dan apa yang sensitif yang. Nah, kalau kita mengukur dengan beberapa alat ukur ini ya, baik menggunakan MAP, CPP, laktat, urin output, capillary refluence. Data ini mengatakan bahwa semua alat-alat ukur ini tidak spesifik ya, atau tidak signifikan dipakai pada kondisi yang situasional seperti ini ya. Ada hipotensi, sudah dilakukan resusitasi. Artinya, kita berada dalam situasi 50-50 tadi itu. Bisa saja kita betul dan bisa saja kita salah. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan pada kondisi itu? Nah, salah satu alat ukur yang kita bisa pakai di sini di antara sekian ini yang tidak valid ya. Yang valid dikatakan di sini adalah dynamic test untuk melakukan fluid responsiveness ya. Nah, dengan kata lain bahwa fluid responsiveness dengan dynamic test ini adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang sangat bagus karena secara independen bila dilakukan menurunkan mortality. Nah, ini adalah suatu studi yang cukup baik ya. Andromeda Study dilakukan di Eropa pada tahun 2019, dia melihat dinamika. Nah, kalau tadi manifestasi awal fase yang kita rawat itu shock, kemudian sudah realisasi masih shock, kira-kira apa statistiknya? Nah, ini orang secara intens melihat dinamika hemodinamik pada fase-fase awal. Nah, ketika pertama kali mendapatkan pasien masuk di ICU, kita lihat ini yang biru ini adalah responder, yang merah ini adalah non-responder. Responder artinya pasien itu dinilai positif memerlukan cairan, yang merah berarti tidak memerlukan cairan. Nah, ketika pertama kali menerima pasien, mengatakan ya, 70% pasien yang dirawat yang masuk di ICU itu membutuhkan cairan dan 30% tidak membutuhkan cairan. Nah, kemudian diresusitasi. Kemudian dilakukan evaluasi sehingga dalam 2 jam berikutnya ya, kita lihat bahwa ternyata setelah diresusitasi
hanya sekitar 28% berikutnya yang membutuhkan cairan. 72% tidak membutuhkan cairan. Nah, terus berikutnya lagi, di 4 jam setelah resusitasi, hanya 15% lagi yang membutuhkan cairan dan 80% tidak membutuhkan cairan. Hingga H6 hingga 8 jam setelah resusitasi. Nah, dengan kata lain bahwa dalam dinamika-dinamika pada pasien kritis, dinamika itu adalah sesuatu yang harus kita nilai ya. Karena fluid responsiveness ini adalah sesuatu yang dinamis ya. Dengan kata lain lagi berikutnya bahwa mengulang-mengulang resusitasi cairan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Semakin kita ulang, kedua, ketiga, dan keempat, berulang-ulang pada pasien kritis sepsis, maka itu adalah semakin berisiko dan semakin kita jauh daripada precise ya. Nah, resusitasi pertama peluang respon cairan besar, resusitasi kedua dan seterusnya itu semakin kurang ya, sehingga alat ukur untuk mengetahui ini menjadi sangat penting. Apakah pasien ini berdampak positif kalau dilakukan resusitasi cairan. Nah, oleh karena itu apa sih itu fluid responsiveness? Ya, fluid responsiveness adalah kalau pasien itu diberikan cairan, maka dia akan meningkatkan stroke volume atau meningkatkan cardiac output. Seberapa besar? Nah, ini angkanya ya. Jadi kalau diberikan cairan dalam sejumlah waktu dengan volume tertentu, akan meningkatkan cardiac output sekitar 10 sampai 15% ya. Nah, jadi kalau kita melakukan alat ukur yang sangat konvensional, misalnya tekanan darah, itu semakin jauh daripada presisi ya. Karena ini kalau kita tahu tekanan darah itu adalah cardiac output dikali SPR ya. Jadi ada parameter SPR menjadi variabel. Nah, ini lebih sensitif lagi, nilai cardiac output. Nah, cardiac output kita pahami apa? Cardiac output adalah stroke volume dikali heart rate ya. Nah, tetapi ini gambar ini menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu kita bisa mendapati pasien yang berada cardiac failure, bisa non cardiac failure. Yang non cardiac failure akan berespon dengan cairan, yang cardiac failure tentu tidak berespon dengan cairan ya. Perlu pada pasien kritis akut bisa saja pasien kita dapat non kardiak atau ada masalah kardiak atau bisa saja gagal jantung. Di satu sisi yang lain bisa saja kita berada dalam kondisi bukan cardiac failure, tapi manifestasinya kita sudah berada dalam suatu fase pemberian cairan bukan lagi preload dependent, tapi mungkin berada fase preload non dependent, sehingga penilaian itu menjadi penting. Kita berada pada titik yang mana? Apakah masih preload dependent atau non preload dependent? Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan mengetahui pasien kita ini akan berada pada fluid responsiveness untuk mengetahui pemberian cairan akan meningkatkan cardiac output ya. Nah, ada dua kelompok monitor yang bisa kita pahami bersama ya. Ada heart and lung interaction dan yang sebelah kanan ini adalah mimicking daripada fluid responsiveness ya. Nah, kita pelajari satu persatu dulu yang mana ini heart and lung interaction ya. Ada beberapa hal-hal yang terbaru di sini, ada 5 ya. Respirasi operation ya tentu ya dengan menggunakan ventilator, melihat dinamika interaksi antara respirasi dan kardiovaskular ya. Yang kedua, yang pertama melihat pola yang alat ukur yang akan menganalisis daripada arterial waveform, bisa pulse pressure variasi, stroke volume variasi, dan systolic pressure variasi ya. Bisa juga melihat variasi respirasi dengan mengontrol tertentu, melihat vena cava superior ya, vena cava inferior ya, atau superior vena cava dan aortic flow velocity. Nah, ini juga secara non-invasif, full oximetry plethysmography waveform ya, dengan alat ukur tertentu bisa kita lihat. Yang kedua, heart and lung interaction dengan melihat tidal volume challenge. Ketiga, end expiratory occlusion test, lung recruitment maneuver, PIP challenge, dan shake maneuver. Nah,
uh, masing-masing item ini kita akan melihat bagaimana sih presisi dan uh, apa namanya spesifikasinya. Nah, kita lihat bagaimana elang interaksi itu bisa memberikan data refleksi daripada cardiac output, ya, dengan tentu pada pasien yang di ventilator, ya. Kalau pasien yang di ventilator kita mengetahui ada inspirasi dan ada ekspirasi dengan positive pressure, ya. Nah, ini adalah gelombang ventilasi dan ini adalah gelombang arterial. Nah, kita lihat ada dua kelompok nih. Ini adalah kelompok positive pressure. Nah, ini adalah area di mana ekspirasi. Demikian terus dinamika, ya. Ada inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nah, menganalisis hubungannya dengan gelombang arteri, ternyata ada dinamika yang terlihat, ya. Ini adalah kelompok area inspirasi, ini adalah area ekspirasi. Sehingga melihat perbedaan antara pulse pressure, ya, yang paling tinggi dan pulse pressure yang paling minimal, dengan menganalisisnya ini ada angka-angka yang keluar. Nah, tentu dengan teknologi sekarang kita tidak mengukur lagi nih. Tinggal melihat saja analisisnya akan keluar angka-angka di monitor, sehingga beberapa penelitian menentukan cut off-nya, ya. Pulse pressure variasi dinilai 13 sampai 15. Cut off artinya bila di bawah pulse pressure-nya 13 dikatakan rendah, di atas 13 atau 15 dikatakan tinggi, yang tinggi dikatakan bahwa pasien itu akan berespon dengan cairan, ya. Nah, ini di penelitian tahun 2020. Nah, ini adalah kelompok beberapa situasi yang mungkin saja kita temukan. Kalau kita berada di titik ini, ya, ini hubungan antara stroke volume dan preload, ya. Ini hukum yang sudah lama kita pahami, ya. Starling, ya. Bila pasien preloadnya bertambah, stroke volume-nya akan bertambah, ya. Nah, salah satu strategi meningkatkan preload kan cairan. Tapi ada titik di mana dua kondisi kita berada pada preload yang sama, tapi stroke volume-nya mungkin berbeda. Di area di sini, ya. Di sini ada area tidak berespon cairan, di sini area berespon cairan. Nah, area yang ini bisa saja kita berada dua titik. Di sini masih respon cairan atau preload responsif, di sini preload unresponsive. Nah, sebelumnya strategi ini kita hanya trial, ya. Dikasih cairan, naik enggak? Nah, kalau naik kita berada di sini. Kalau dikasih cairan tidak berada naik, mungkin berada di sini atau mungkin saja berada di sini. Nah, kalau pasien ini dikasih cairan tapi kita berada di sini, berarti cairan yang masuk ini akan mempunyai dampak yang tidak baik, ya. Artinya pasien itu sudah berlebihan cairannya. Atau bisa saja ini kita ulang-ulang terus. Nah, kalau ulang-ulang terus, maka kita berada pada error-error yang sama, ya. Nah, tentu di zaman sekarang ini jangan mengulang kesalahan-kesalahan berulang-ulang, tentu dampaknya tidak baik. Nah, beberapa strategi tadi alat ukur dengan menggunakan hubungan pulse pressure variasi dan pulse fluid responsiveness ini. Kalau kita menggunakan PAOP, wah ini kita lihat sensitivity dan specificity di bawah 50%. RAP itu CPP juga sekitar 50% sensitivity. Systolic pressure dan pulse pressure variasi. Nah, kalau kita lihat ini, maka sensitivity dan specificity yang cukup tinggi ini mengatakan bahwa kita menggunakan alat ukur ini, maka lebih dari 90% kita mendekati kebenaran. Nah, bagaimana supaya kita mendekati kebenaran itu secara baik? Ada alat ukur, tentu ada metodenya. Bagaimana metode itu dilakukan secara tepat supaya kita menghasilkan data yang akurat. Nah, itu sekarang yang artinya bagaimana kita menggunakan alat ukur itu, karena alat ukur itu kita harus gunakan juga secara baik. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ventilator, syaratnya di situ dikatakan bahwa menggunakan tidal volume 8 cc mililiter per kilo dan pasien dikatakan tidak mempunyai aritmia. Nah, pada dua kondisi yang penting ini, apabila syarat ini kita dapatkan, kita penuhi, maka data yang kita dapatkan mempunyai presisi atau tingkat kebenaran yang valid. Nah, ini kita lihat beberapa keuntungannya dengan pulse pressure variasi, ya. Tidak diukur lagi, akan keluar secara otomatis dengan
alat monitor sekarang bisa invasif maupun non invasif, tetapi ini harus menggunakan arterial pressure ya. Jadi alat ukur ini kita harus pasang dan harus valid juga ya, dan presisi yang sangat baik. Level evidence sangat bagus, strong recommended ya, dengan cut off ini sekitar 13 sampai 15. Nah, demikian juga stroke volume variasi ya. Kalau kita lihat ini ada manfaatnya ya. Hampir sama dengan pulse pressure variasi, bisa invasif ataupun non invasif. Harus menggunakan arterial, sangat mudah dilakukan. Nah, cuma kalau menggunakan stroke volume, maka alat ukurnya harus kita pastikan bahwa alat ukur bisa mengukur secara langsung cardiac output ataupun stroke volume ya. Cut off-nya sekitar 15%. Kalau tadi pulse pressure variasi, level evidence-nya positif 4, strong recommended ya. Kalau ini moderate ya, sekitar positif 3 ini. Nah, ini adalah perbandingan. Mana sih yang lebih valid? Apakah pulse pressure variasi ataupun stroke volume variasi? Adalah tiga penelitian ini kita lihat dilakukan Merrick 2019, 2009, Hong 2014, yang 2014 menilai pasien-pasien yang kritis dengan melihat dua variabel ini. Kalau kita lihat area under curve-nya, pulse pressure stroke variasi, stroke volume variasi ini di tiga data penelitian ini mengatakan di sini kita lihat bahwa pulse pressure variasi mempunyai sensitivity atau AUC jauh lebih besar ya dibanding stroke volume variasi. Artinya kalau data-data kita dapatkan maka pulse pressure variasi mempunyai data akurasi yang lebih baik dibanding stroke volume variasi. Meskipun kedua alat ukur ini mempunyai data yang cukup baik ya. Di atas 75 ini dikatakan suatu alat ukur di AOC ini dengan confidence interval 95% cukup baik atau valid kita gunakan pada implementasi kepada pasien. Nah, tetapi setiap ukur ada keuntungan dan ada kekurangan. Nah, harus kita pahami ya. Salah satu kekurangan daripada pulse pressure variasi kita lihat ini area pulse positif dan di sebelah kanan ini area pulse negatif ya. Kalau pasien heart rate-nya dan RR-nya variasinya, pasien ada aritmia memberikan pulse positif ya. Pulse positif artinya kalau tadi cut off-nya 13, cut off-nya mungkin 18. Tapi angka 18 itu kalau statistik kita nilai fluid responsif, tapi aktualnya sebenarnya tidak positif. Karena apa? Ada pulse positif ini yang jadi datanya positif tapi aktualnya tidak membutuhkan, tidak respon dengan cairan. Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Karena kalau umumnya standar ventilasi yang kita jalankan, terutama kalau pasien ARDS, maka standarnya kita melakukan low tidal volume. Nah, sementara tadi data ini memberikan data 8 cc ke atas ya, 8 cc per kilo. Nah, standar low tidal volume yang kita pakai 6 sampai 8 dan kecenderungan lebih memilih 6 cc per kilo. Nah, manakala kita menggunakan ventilasi 6 cc per kilo, data yang keluar itu menjadi tidak valid ya. Peningkatan tekanan intraabdominal pulse positif, open thorax ya pada operasi torakotomi atau open kardiak ya. Atau pasien ada spontaneous breathing ya. Nah, jadi pulse pressure dan stroke volume variasi tadi itu ya at least pasien dalam terventilasi mekanik on control ya, sehingga tidak ada pernapasan spontan. Nah, itu tadi adalah area abu-abu. Nah, manakala dua alat ukur itu tidak optimal kita lakukan, nah strategi berikut yang dapat kita lakukan ini tidal volume challenge ya. Ya, tidal volume challenge. Apa itu tidal volume challenge ya? Jadi ini mengubah tidal volume dari tadi 6 ditingkatkan menjadi 8 dalam waktu yang singkat ya. Nah, di protokolnya dikatakan dinaikkan selama 1 menit. Kemudian alat ukurnya apa kita pakai? Pulse pressure variasi. Parameternya apa? Nah ini ya. Jadi dokumentasi sebelum mulai dan setelah mulai. Kalau perubahan pulse pressure variasinya dalam 1 menit itu lebih dari 3,5 dikatakan itu menjadi
fluid responsif yang positif. Nah, ini kita lihat di perbandingannya. Kalau menggunakan tadi low tidal volume 6 cc per kilo ini 6, maka AUC-nya kurang lebih 75%. Kalau menggunakan 8, AUC-nya kurang lebih 80-90% Tapi menggunakan tidal volume challenge, AUC-nya itu bisa sampai di atas 95%, mendekati 100%. Yang kata lain ini lebih valid dibanding pulse pressure variasi. Atau kata lain, bisa menjadi alternatif tambahan pemeriksaan tambah manakala kita mendapatkan gray area daripada pulse pressure variasi ya. Ini caranya ya. Tingkatkan dari 6 ke 8 dalam waktu 1 menit dan lihat perubahan daripada pulse pressure variasi. Saya kira 1 menit nggak lama ya. Kita nunggu-nunggu saja di samping pasien, bisa keluar datanya itu. Nah, berikutnya, kalau tidak bisa melakukan tidal volume challenge, nah, berikutnya kita bisa melakukan end expiratory occlusion test. Ya. Apa itu end expirasi? Biasa di kalau ada inspirasi ya ini gambarnya ya. Ini ada tekanan positif dan ada tekanan ini adalah area ekspirasi. Nah, dalam suatu ventilator biasanya ada di bawah expiratory hold. Expirator hold itu ditekan. Berapa lama ya? Cukup 15 detik. Jadi artinya pasien tidak dikasih apnu, yang kata lainnya, dikasih apnu dengan PIP. Artinya tidak ada inspirasi dan tidak ada ekspirasi. Jadi seolah-olah itu cairan dari preload akan menuju ke jantung kanan. Nah, jadi menuju ke jantung kanan tanpa tekanan positif dan negatif. Sehingga secara aktual dia akan meningkatkan volume pada ventrikel kanan. Dengan demikian nanti akan meningkatkan juga volume pada ventrikel kiri sehingga meningkatkan cardiac output ya. Nah, kalau ini cut off-nya terjadi peningkatan cardiac output dalam waktu sebanyak sebesar 5% ya. Nah, sensitivity dan specificity cukup baik juga dengan confidence interval 91%. Nah, ini caranya kurang lebih ya. Nilai cardiac output-nya, kemudian lakukan end expiratory occlusion test dengan PIP ya. PIP apa saja? Dikatakan di sini protokolnya bisa PIP 5 sampai dengan 14. Nah, ada area ini ya. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, tentu kalau tadi naik 5%, jadi ada dua analisis kita lakukan. Sebelum melakukan dan setelah melakukan naik 5%. Dan setelah kembali lagi turun lagi 5%. Nah, itu valid sekali data yang kita dapatkan. Nah, pasien yang begini apabila naik 5%, maka kalau kita melakukan pemberian cairan, kita mendekati angka 100%. Beberapa teori mengatakan hashtagnya ini ya, self preload challenge ya. Jadi aktualnya sebenarnya tidak melakukan pemberian cairan, tapi dengan melakukan manuver ini seolah-olah pasien diberikan cairan sehingga meningkatkan cardiac output. Ya, 5% ya, 5% dengan 15, gampang diingat ya. Nah, ini kurang lebih ini ya. Nah, ini perkembangannya banyak sekali orang teliti nih. Tadi itu yang melakukan EOT, bisa juga menggunakan Doppler ya, dengan melihat VTI-nya, velocity time integral, dan juga bisa mengkombinasi ya. Jadi pada saat expiratory hold, kemudian ada juga mengkombinasi expiratory hold, kombinasi dengan inspiratory hold. Cut off-nya ini 13 ya. Nah, jadi banyak sekali hal yang perlu kita pahami. Tentu yang mana nanti teman-teman yang familiar, yang bisa dilakukan di tempatnya, bisa diaplikasikan parameter-parameter ini. Nah, ini dari dulu sudah cukup populer ya. Vena cava distensibility ya, dan menggunakan EPC sangat mudah meletakkan USG pada subkostal. Kemudian melihat vena cava inferiornya. Ini ada dua variabel ini, bisa distensibility, bisa collapsibility. Kalau on ventilator namanya distensibility ya, cut off-nya 12%. Lihat pada saat inspirasi dan ekspirasi, kemudian diukur ya. Nah, syaratnya adalah ventilatornya dilakukan 8 mili per kilo,
RR-nya 15 dan PIP-nya 4. Maka ini yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, ini ya, penakapa distensibility, ada FVC, SVC, ya. Level evidence memang tidak sekuat tadi, ya. Jadi yang paling kuat PVP, stroke volume, kemudian penakapa, ya. Tadi pada PP kita akan mendapatkan ini positif 4, di sini dia positif 2. Nah, ini juga bisa kombinasi nih, hal-hal yang terbarukan pada fluid responsiveness, ya. LVOT, ya, left ventricular outflow rate. Ini bisa juga dilakukan, baik secara tunggal ataupun melakukan dinamika, ya, mengkombinasi sebelum dilakukan fase flag racing dan setelah fase flag racing bisa terjadi peningkatan LVOT ini. Nah, ini juga ya, dan ini manuver bisa dilakukan baik di kamar operasi, operating room, ataupun di ICU dengan melakukan CPAP, ya, jadi manuver lung recruitment, melihat bagaimana dinamika cardio output-nya. Nah, ini melakukan CPAP selama sebesar 30 selama 30 detik. Nah, jadi diberikan tekanan, ya. Yang diberikan tekanan ventilator. Kalau syaratnya juga ini melihat cardio output atau stroke volume. Kalau stroke volume-nya kurang 30% setelah diberikan CPAP selama 30 detik, 30 cm, maka terjadi penurunan tuh. Nih, ini non responden, responden. Kalau setelah dikembalikan dia naik lagi. Nah, kalau pasiennya normovolemik, dia cenderung stabil atau di bawah 30%. Kalau ini ya di bawah, dia akan turun, ya. Sensitivity cukup bagus, 88% dengan confidence interval 95. Nah, ini juga manuver yang cukup terbarukan, ya, yang cukup apa namanya, butuh agak kompleks, ya. Seringkali kita diperhadapkan pasien yang diventilasi mekanik, pasien-pasien neurosurgery, ya, post operatif dengan terjadi peningkatan tekanan intrakranial ataupun sudah dilakukan dalam protektif ventilasi, ya. Meningkatkan PIP atau melakukan beberapa manuver sangat berisiko di mana perubahan tekanan darah justru bisa menyebabkan peningkatan TIK. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah melakukan challenge PIP. Jadi meningkatkan PIP-nya, ya, sekitar 5 cm. Mungkin awalnya 5, kita naikkan 5 eh, 5 cm H2O atau meningkatkan 5 poin. Kemudian nilai selama beberapa detik. Nah, kalau terjadi peningkatan di sini, kalau ini adalah systolic pressure index, ya, stroke volume index. Jadi kalau naik itu sekitar 5%, akan juga terjadi peningkatan daripada fluid responsiveness. Nah, parameter yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah psych manuver. Nah, pada pasien-pasien yang diventilasi mekanik dengan sudah spontan, ya, dikatakan sini pressure support ventilasi, ya, dilakukan insight selama tiga kali. Nah, insight-nya ini dikasih insight manuver 15, 25, 35, ya, 15, 25, 35. Kalau terjadi penurunan ini slope-nya, jadi diambil 3 data nih, 1, 2, 3. Kalau turun 4%, ya, maka dikatakan itu pasien fluid responsif, ya. Nah, ini adalah salah satu manuver yang bisa dilakukan dengan ventilator, di mana salah satu keterbatasan tadi itu, ya, pasien yang berada dalam pernapasan spontan, ya. Nah, ini cukup terbarukan juga nih, ya. Nah, pulse pressure variasi tadi syaratnya tidak bisa low tidal volume. Nah, sekarang ada penelitian terbaru, ya, suatu review, systemic review dan meta analysis. Bagaimana sih predictive fluid responsiveness pada pasien yang diventilasi mekanik dengan low tidal volume. Nah, membandingkan beberapa parameter, ya. Pulse pressure, tidal volume, stroke volume, delta FVC, mini fluid champ, pasien. Nah, kalau kita lihat AUC-nya ini, ya, area under curve yang sangat baik, yang possible kita lakukan pada pasien low tidal volume, ya, 6 cc per kilo, masih possible kita lakukan tidal volume challenge tadi, ya, meningkatkan tidal volume 6 sampai 8. Nah, pada pasien low tidal volume
stroke volume variasi lebih bagus presisinya ya dibanding pulse pressure variasi. Nah, yang cukup bagus juga ya end expiratory occlusion test. Nah, kata lain kalau pasien low tidal volume, 3 alat ukur ini kita bisa pakai. Tidal volume, challenge stroke volume variasi dan end expiratory occlusion test. Ya. Nah, tadi alat-alat yang kita pakai semua invasif atau mini invasif ya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai alat ukur tapi non invasif? Ya, salah satu non invasif yang kita bisa lakukan adalah plethysmography, plethysmography index ya. Nah, plethysmography itu gelombang SpO2. Cuma sekarang dengan alat ukur tertentu sudah ada mesin yang bisa mengukur indeksnya gelombang SpO2. Nah, saya secara pribadi juga biasa menggunakan ini, tapi secara kualitatif. Lihat aja gelombang SP2-nya. Kalau variasinya cukup besar, berarti mungkin pasien hipovolemi. Ada juga alat ukur yang lain ya. Kalau nggak salah Mas Imo, satu alat ukur yang lain mengukur indeksnya nih. Nah, kalau kita menggunakan ini, kita punya sensitivity yang tidak terlalu jelek ya, tidak terlalu bagus ya, sekitar 85%. Angka ini dapat cukup balik kita lakukan pada pasien-pasien tertentu, baik di kamar operasi ataupun di ICU ya. Nah ini ya, suatu alat ukur bisa melihat platelet variation index, hampir sama tadi ya. Kalau tadi arteri, ini gelombang SpO2 melihat ya, PI max dan PI max ya. Hasilnya adalah, nah cut off-nya adalah 14%. Ya. Plus platelet variation index di bawah 14, non respon di atas 14, dikatakan responsif ya, bisa diberikan cairan. Nah, tetapi ada beberapa pengecualian ya. Platelet index adalah prediktor yang lemah pada pasien yang menggunakan norepinephrine, terutama pada pasien yang di perawatan intensif, di mana mungkin sudah ada periode shocknya dan menggunakan vasopresor yang cukup tinggi ya. Nah ini variabel ini cukup baik dan ini PPI mempunyai sensitivity 60% ya. Jadi weak prediktor pada pasien kritis yang menggunakan norepinephrine. Nah, itu tadi adalah fluid responsiveness dengan melihat heart and lung interaction ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan alat ukur itu, variabel lain yang kita bisa lakukan karena mungkin keterbatasan dan alat yang tidak ada, kita bisa melakukan 3 manuver ini. Mimicking fluid challenge ya. Seolah-olah memberikan cairan, tapi variabel fluid responsiveness itu kita bisa nilai dan sensitivity dan spesifik cukup baik. Passive leg raising, manuver ini baik di emergency manapun ya, dari dulu kita sudah memahami ya. Nah, dari posisi gini, head up, kemudian posisi lay down dengan kaki yang diangkat ya. Dikatakan passive leg raising ini mimik seolah-olah memberikan cairan. Klasik fluid challenge itu adalah memberikan cairan 500 dan nilai selama 30 menit. Itu adalah yang klasiknya ya. Ini kira-kira parameternya ya, toolsnya ya. Ada 5 rules passive leg raising ya. Head up, nilai cardio output, kemudian lie down, kakinya diangkat, kemudian kembali dan lihat perubahan cardio outputnya ya. Setelah itu diberikan cairan. Beberapa syarat mengatakan ini bahwa sebaiknya jangan menyentuh pasien, dilakukan secara soft, karena kalau cardio output itu kan tentunya sangat dipengaruhi oleh heart rate ya. Jadi jangan stres, jangan bangun, jangan nyeri selama prosedur ya, supaya heart rate-nya tidak berubah, cardio output-nya. Jadi prosedur ini dilakukan secara soft ya, jadi jangan sampai ada intervensi atau manuver yang menyebabkan perubahan heart rate ya, karena heart rate secara direct akan meningkatkan cardio output. Nah ini kita lihat level evidence cukup baik ya, positif 4. Jadi pasien-pasien yang tanpa ventilator ataupun ventilator dengan suatu pernapasan spontan, bisa dilakukan ini. Atau pasien dengan ini ya, ada napasnya, mungkin aritmia dikatakan masih oke. Atau pasien dengan low compliance ya. Nah, low compliance mungkin
low tidal volume tapi plateau pressure yang sudah tinggi. Nah, ini passive regression dapat dilakukan nih. Parameter cukup banyak yang bisa kita pakai. Bisa menggunakan cardiac output, bisa menggunakan velocity with time integral, perfusion index, pulse pressure variasi, bahkan dengan end-tidal CO2 juga bisa ya. Dengan masing-masing threshold-nya ini bisa dipakai. Nah, fluid challenge. Nah, ini yang klasik ya. Ini kalau ini bukan mimicking ya, aktual memberikan. Tetapi sekarang dulu ada fluid challenge, nah sekarang dimodifikasi baik volumenya maupun waktunya. Kalau yang klasik tadi 10 cc per kilo dalam waktu 15 menit, belakangan-belakangan diperkecil lagi 4 sampai 5 per kilo, 10 sampai 15 detik. Nah, sekarang lagi lebih kecil lagi, 100 sampai 150 fluidnya ya, kristaloidnya dalam waktu 60 sampai 120 detik ya, 2 menit aja. Jadi kita bisa lebih singkat, tidak menunggu terlalu lama, data kita bisa keluarkan. Nah, jauh lebih bagus kalau cut off-nya nih, lihat kode output-nya 5% ya. Jadi mirip tadi dengan N expiratory occlusion test. N expiratory occlusion test cukup 15 detik sampai 30 detik. Ini 1 menit sampai dengan 2 menit. Cut off-nya sama 5% ya. Ya, ini fluid challenge juga tadi ya, sama ini cut off. Ini semua ada advantage-nya, komponen faktor dengan cut off-nya masing-masing ya. Nah, salah satu kekurangan ini ya, kalau misalnya ada aritmia, peningkatan tekanan intraabdominal ya kurang bagus ya. Nah, salah satu manuver lagi Trendelenburg ya, Trendelenburg ya. Kalau pasien dikasih head up, tensinya, kode outputnya turun, nah dikasih head down, kode outputnya akan naik. Nah, tentu kita butuh manuver ini sangat mudah dilakukan di kamar operasi, ya, di mana kamar operasi dapat head down ataupun head up, ya. Nah, kadang-kadang juga pasien ARDS ada manuver yang susah kita lakukan ya. Dikatakan sini juga ARDS cukup bagus, sensitivity AOC-nya 90 ya. Cut off-nya 8 sampai 90%. Nah, tadi ada semua beberapa parameter fluid responsif baik menggunakan heart lung ataupun dengan mini atau mimicking fluid challenge. Apa sih sebenarnya manfaat daripada semua parameter itu? Nah, kalau semua parameter tadi itu kita integrasikan ke dalam goal directed fluid therapy sebagai assessment fluid responsiveness-nya pada pasien ICU, dampaknya apa? Menurunkan mortality, menurunkan long of stay, dan menurunkan durasi ventilasi mekanik ya. Nah, tentu artinya dengan kata lain bahwa alat ukur, manuver, dan strategi fluid responsiveness ini sangat baik, sangat recommended kita lakukan pada pasien yang dirawat di perawatan intensif. Pada kondisi apa? Ya, memulai resusitasi cairan. Kalau pasien tidak respon, tentu kita stop cairannya. Atau ada suatu strategi di mana pasien fluid unresponsive, tapi pasien berada pada fluid overload, bisa menggait kita melakukan fluid removal pada fase deeskalasi ya. Nah, kita sampai pada akhir sebagai take home message ya, bahwa parameter dinamis fluid responsiveness ini direkomendasikan untuk pemberian cairan di perawatan kritis. Nah, beberapa tools yang bisa kita pakai yang cukup bagus kualifikasinya, pulse pressure variasi, stroke volume variasi, respiratory variation index, tidak volume challenge, EWT, dan passive regression ya, sangat acceptable dilakukan pada pasien kritis. Nah, catatan yang penting, meskipun pasien fluid responsiveness, belum berarti pasien aktual membutuhkan cairan. Ada kondisi yang lain kita perlu nilai ya. Incorporating tadi ya, dynamic assessment tadi bermanfaat pada long stay, mortality, dan durasi ya. Nah, sekali lagi itu semua tadi teknologi alat ukur ya. Tidak ada alat ukur atau tes yang sangat perfect ya.
integrasi dengan varies hemodinamik dan clinical assessment. Ya, clinical assessment ini adanya di dokternya, intensivisnya. Nilai ini apakah valid? Nilai ini sesuai. Nilai ini incorporating ya. Jadi semakin banyak parameter kita dapatkan, mengintegrasikan menjadi insight bagi kita mengambil suatu kesimpulan dan tindakan medis untuk memberikan hasil yang benefit kepada pasien. Nah, hampir sama kata-katanya ini ya, tidak semua hal itu bisa dihitung. Yang tidak bisa dihitung salah satunya itu insting dan pengalaman. Yang itu dari dulu kita sudah diingatkan oleh Albert Einstein ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Faisal. Wah, pemaparannya sangat baik sekali dan sangat berguna buat kita untuk di klinisi, di operasi maupun di intensivis. Untuk pembicara kedua, uh, ini Dr. Ade Susanti, ini intensivis di Jambi, lulus S1-nya di FK Undip tahun 96, sorry, 99, dan spesialis anestesi 2008 di FKUI dan lulus konsultan intensive care di FKUI. Kalau saya lihat di visi dengan nilai terbaik. Ya. Oke, saya akan buka sesi kedua ini akan dibawakan oleh Dr. Ade Susanti dengan judul Hemodynamic Coherence as an Endpoint of Resuscitation. Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Ade. Terima kasih Dr. Andre dan Dr. Faisal. Izin saya share screen dulu. Gimana Dr. Andre? Apakah suara dan slide saya terlihat? Jelas dari sini dok. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini setelah materi Dr. Faisal yang sangat menarik tadi, saya akan membawakan materi untuk kita bersama sembari belajar dan berdiskusi, di mana tema yang akan saya bawa yaitu koherensi hemodinamik sebagai endpoint dari tindakan resusitasi kita. Uh, kita tahu bahwa pada pasien kritis, resusitasi pada pasien kritis seperti uraian dari Dr. Faisal tadi masih merupakan suatu tantangan buat kita semua di dunia critical care ataupun di dunia gawat darurat di ruang resusitasi dalam penata laksanaan pasien kritis. Nah, tujuan utama dari resusitasi hemodinamik itu adalah tercapainya target perfusi mikrosirkulasi dan oksigenisasi seluler tentunya, selain perbaikan dari variabel makrosirkulasi. Nah, saat ini prosedur yang sering kita lakukan untuk melakukan resusitasi seperti uraian sebelumnya dari Dr. Faisal bahwa sering kita fokus pada pemberian cairan dan juga dengan bantuan obat vasoaktif untuk menargetkan normalisasi parameter hemodinamik sistemik seperti curah jantung, variabel tekanan darah, saturasi vena sentral, dan semua parameter hemodinamik makrosirkulasi lainnya. Sehingga sangat perlu ditekankan bahwa sebenarnya endpoint parameter keberhasilan resusitasi ini tidak hanya untuk mencapai nilai optimal pada parameter makrosirkulasi saja, tetapi diperlukannya juga optimalisasi pada mikrosirkulasi dan seluler tentunya. Nah, ada suatu istilah yang dikenal dengan nama koherensi hemodinamik, di mana yang disebut dengan koherensi hemodinamik itu adalah tercapainya kesesuaian antara parameter makrosirkulasi, parameter mikrosirkulasi, dan parameter seluler. Nah, ini yang disebut dengan koherensi hemodinamik. Sering kita lihat bahwa pada pasien pasca resusitasi, terutama pada pasien shock, sering sekali terjadi ketidaksesuaian antara parameter makrosirkulasi dengan mikrosirkulasi dan bahkan dengan parameter seluler, sehingga masih perlu ditindaklanjutkan
dibutuhkan untuk terapi-terapi yang lebih komprehensif untuk mendapatkan outcome pasien lebih optimal. Nah, ketidaksesuaian ketiga parameter pada tindakan resusitasi inilah yang dikenal dengan istilah inkoherensi resusitasi. Jadi ada yang disebut dengan koherensi hemodinamik dan ada inkoherensi resusitasi. Dari uraian sebelumnya kita tahu bahwa resusitasi itu targetnya adalah melakukan koreksi pada variabel sistemik. Dengan target kita pula harus ada koherensi antara makrosirkulasi dan mikrosirkulasi agar secara optimal dapat mengoreksi perfusi dan oksigenisasi seluler untuk perbaikan serta perfusi yang lebih optimal kepada jaringan dan organ. Nah, pada kondisi inflamasi dan infeksi yang sering menyertai keadaan shock, regulasi vaskular dan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan koherensi hemodinamik ini hilang, ya karena sirkulasi regional serta mikrosirkulasi tetap dalam keadaan shock, sehingga yang terlihat hanya perbaikan pada parameter makrosirkulasi. Nah, perubahan mikrosirkulasi ini dapat diamati dengan bantuan alat visualisasi langsung pada mikrosirkulasi sublingual. Memang kita punya keterbatasan, tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai alat ini. Dan untuk pengamatan langsung mikrosirkulasi di sublingual ini bisa menggunakan suatu mikroskop genggam dengan teknologi tertentu sehingga kita bisa melihat bagaimana aliran di mikrosirkulasi pada pasien kita setelah kita melakukan resusitasi. Nah, perubahan pada mikrosirkulasi pada pasien shock ini akan menyebabkan keterbatasan pengiriman oksigen ke sel jaringan, meskipun kadang sudah tercapai normalisasi variabel hemodinamik sistemik, artinya telah tercapai target-target pada parameter makrosirkulasi. Namun pasien masih dalam kondisi yang tidak baik secara klinis, masih terjadi penurunan kesadaran, urinnya sedikit, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu alur saat kita melakukan timeline saat kita melakukan resusitasi pada pasien shock. Seperti kita ketahui bahwa yang kita sebut dengan shock adalah pada saat delivery oksigen itu tidak mencukupi untuk mempertahankan aktivitas sel atau fungsi organ, di mana terjadi ketidakseimbangan antara delivery oksigen dan konsumsi oksigen. Ya, ketidakseimbangan ini bisa terjadi dari komponen delivery, misalnya adanya anemia, saturasi turun, atau gangguan pada cardiac output. Atau ketidakseimbangan ini juga terjadi karena terjadinya peningkatan konsumsi oksigen yang berlebihan, misalnya pada pasien sepsis, pasien kejang, pasien hipereksia, krisis tiroid, dan sebagainya. Tentunya saat kita mendapati pasien kita dalam kondisi shock, kita melakukan resusitasi. Dan seperti biasa, target konvensional yang kita jadikan target adalah normalisasi variabel sirkulasi sistemik atau parameter makrosirkulasi dengan harapan tentunya terjadi peningkatan secara paralel pada perfusi mikrosirkulasi dan tentunya berakhir pada oksigenisasi jaringan yang baik. Nah, inilah artinya koherensi hemodinamik tercapai dan resusitasi kita berhasil hingga ke tingkat seluler. Namun dapat terjadi hilangnya koherensi mikrosirkulasi pada jaringan dan sel. Artinya apa? Tetap terjadi sel itu mengalami hipoperfusi meskipun koreksi variabel sistemik oleh cairan dan vasoaktif tercapai. Tetapi parameter mikrosirkulasi dan parameter seluler masih menunjukkan angka yang abnormal. Nah, inilah yang kita sebut dengan inkoherensi resusitasi, di mana tidak terjadinya kesesuaian antara parameter makrosirkulasi dengan mikrosirkulasi ataupun parameter seluler. Nah, koherensi hemodinamik antara makrosirkulasi dan mikrosirkulasi ini dapat kita capai dengan tindakan resusitasi, di mana targetnya tadi sudah dikatakan adalah memperbaiki variabel hemodinamik sistemik sehingga dapat efektif dalam memperbaiki perfusi regional, perfusi mikrosirkulasi, dan dapat efektif meningkatkan oksigen delivery sehingga dapat mensupport fungsi organ. Nah,
ada satu keadaan yang kita sebut dengan loss of hemodynamic koherensi, yaitu koherensi hemodinamik yang hilang, di mana ini adalah suatu keadaan saat kita melakukan resusitasi, di mana resusitasi itu dapat memperbaiki variabel hemodinamik sistemik, tapi ternyata tidak paralel dengan peningkatan perfusi mikrosirkulasi dan oksigenisasi sel. Nah, untuk mencapai koherensi hemodinamik ini, biasanya dan sudah menjadi SOP dan protap kita untuk melakukan resusitasi dengan penggunaan cairan, baik itu cairan kristaloid, koloid, darah, dan juga dibantu dengan obat-obat vasoaktif. Untuk target utama kita adalah mendapatkan delivery oksigen yang efektif. Nah, koherensi hemodinamik ini dapat tercapai apabila pada saat pasien mengalami shock dalam fase dini, itu mekanisme kompensasi hormonal, kontrol regulasi saraf, biokimia, serta sistem vaskuler kita tidak terganggu. Sehingga sel yang saat itu tubuh sedang mengalami shock masih bisa mengatur transportasi oksigen ke semua sel. Pada saat kompensasi ini, sel melakukan peningkatan oksigen ekstraksinya sehingga tetap berusaha mempertahankan memenuhi kebutuhan seluler. Namun jika shock atau reperfusi atau shock berkelanjutan, terjadi reperfusi injury dengan mediator inflamasi yang berlebihan, infeksi atau inflamasi yang tak terkendali, maka mekanisme kompensasi ini akan rusak sehingga sel tidak mampu lagi bertahan dan sel tidak mampu lagi melakukan peningkatan ekstraksi oksigen untuk metabolisme selnya itu sendiri. Nah, perlunya kita mencapai suatu kondisi yang koherensi hemodinamik itu adalah sebagai acuan kita agar terjadi keselarasan antara parameter makrosirkulasi dan mikrosirkulasi sehingga dapat menjamin perfusi mikrosirkulasi dan oksigen delivery yang optimal. Nah, dalam kita melakukan resusitasi dan dalam mencapai koherensi hemodinamik, itu ada beberapa skenario yang mungkin terjadi pada pasien kita. Skenario pertama, di mana setelah melakukan resusitasi, makrosirkulasi kita stabil, mikrosirkulasi stabil. Tentu pada skenario pertama ini artinya resusitasi kita berhasil dengan baik dan outcome pasien seharusnya baik. Kemudian skenario kedua, pada saat kita melakukan resusitasi, saat makrosirkulasi kita tidak stabil, tapi mikrosirkulasi masih stabil karena kita memakai vasopresor mungkin untuk memperbaiki makrosirkulasi. Nah, di mikrosirkulasi kenapa stabil? Karena sel-selnya masih mampu melakukan ekstraksi oksigen yang optimal untuk tetap mempertahankan lingkungan yang baik terhadap metabolisme sel. Situasi ketiga dapat terjadi di mana makrosirkulasi tidak stabil dan mikrosirkulasi juga tidak stabil. Artinya pasien kita tidak berhasil mencapai target parameter resusitasi, misalnya terjadi pada shock hemoragik yang berkepanjangan, shock septik yang tidak dapat kita kendalikan, maka justru makro dan mikrosirkulasi itu dalam kondisi tidak stabil. Nah, skenario keempat, pada saat kita melakukan resusitasi dapat saja terjadi saat makrosirkulasi telah stabil, tetapi mikrosirkulasi tidak stabil. Nah, ini biasanya pada adanya efek sitopatik efek, artinya akibat shock yang berkepanjangan saat kita mampu mencapai parameter makrosirkulasi, tapi sel-selnya sudah terlanjur rusak sehingga ada oksigen, itu tidak dapat diambil oleh sel itu sendiri karena sel sudah mengalami kerusakan. Nah, berikut adalah macam-macam tipe perubahan mikrosirkulasi pada gangguan koherensi hemodinamik. Jadi di mikrosirkulasi itu ada 4 tipe yang terjadi gangguan pada saat ada kondisi shock sehingga seluler ataupun organ kita mengalami disfungsi. Tipe pertama yaitu tipe heterogen, tipe kedua hemodilusi, kemudian tipe ketiga adanya konstriksi dan tamponade, dan tipe keempat karena adanya edem.
Kita coba lihat satu-satu. Ya, tipe pertama pada loss of hemodynamic coherence yaitu tipe heterogenitas, ya, di mana di sini di mikrosirkulasi terjadi perfusi yang heterogen. Biasanya didapatkan pada pasien sepsis, di mana pada pasien sepsis ada area yang terdapat obstruksi aliran kapiler di beberapa tempat, sehingga oksigenisasi ada yang baik di beberapa tempat dan ada yang tidak baik di beberapa tempat, sehingga terjadilah oksigenisasi yang heterogen. Biasanya memang didapatkan pada pasien sepsis dengan variabel sistemik yang normal, tetapi disertai dengan disfungsi organ. Ini sering terjadi saat kita sudah mendapatkan parameter makrosirkulasi yang baik, sudah mendapatkan cardiac output oke, MAP-nya bagus. Kemudian ternyata dari kita analisis dari fungsi organ terdapat disfungsi organ. Artinya perfusi kita itu belum merata, masih terdapat perfusi di mikrosirkulasi yang heterogen karena sepsis tersebut. Kemudian tipe kedua dari loss of hemodynamic coherence adalah tipe hemodilusi, di mana terjadinya hemodilusi ini karena pengenceran darah mikrosirkulasi yang mengakibatkan hilangnya kapiler yang berisi sel darah merah, sehingga meningkatkan jarak difusi antara sel darah merah dengan sel, ya, antara kapiler dengan sel jaringan. Sehingga ini artinya juga menurunkan oksigen carrying capacity yang kadang kita dapatkan secara iatrogenik. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan suatu kondisi disfungsi organ. Nah, hemodilusi sendiri misalnya karena kita melakukan suatu terapi cairan yang berlebihan, resusitasi yang berlebihan, itu terjadi hemodilusi yang menyebabkan perubahan pada viskositas darah yang akan menurunkan tegangan pada kapiler yang diperlukan untuk vasoregulasi pada kapiler itu sendiri untuk mengatur aliran darah agar aliran darah di tingkat seluler itu tetap baik. Nah, hilangnya koherensi hemodilusional ini dapat dikoreksi dengan transfusi darah atau dengan kita melakukan deresusitasi yang adekuat untuk mempertahankan hematokrit dalam rentang normal sehingga jarak difusi antara sel darah merah dengan sel itu tidak terlalu jauh. Tipe ketiga adalah di mana hilangnya koherensi hemodinamik tipe ketiga ini karena adanya vasokonstriksi atau tamponade, di mana pembuluh arteri itu menyebabkan mikrosirkulasi menjadi iskemik atau terjadi peningkatan tekanan vena atau terjadinya tamponade di mikrosirkulasi sehingga sel juga tidak dapat mengambil oksigen dari kapiler di sekitarnya. Biasanya bisa disebabkan oleh terapi vasopresor yang berlebihan, di mana tahanan kapiler menjadi meningkat, aliran sel darah merah di mikrosirkulasi itu menurun, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya koherensi hemodinamik antara seluler dengan mikrosirkulasi. Dan sering terjadi juga tadi selain pemakaian norepinefrin juga karena pemakaian dobutamin yang berlebihan atau kondisi hipoksia, hiperoksia, terapi oksigen yang berlebihan sehingga menyebabkan vasokonstriksi di pembuluh darah sistemik. Nah, hal-hal tersebut harus kita evaluasi ulang apabila kita melakukan resusitasi. Selanjutnya adalah loss of hemodynamic coherence tipe 4. Nah, pada tipe 4 ini terjadi edem atau sindrom kebocoran kapiler sehingga jelas sekali terjadi peningkatan jarak difusi dan penurunan kemampuan sel darah merah untuk mencapai sel di tengah ini sehingga oksigenisasi jaringan atau sel jelas berkurang. Nah, edem jaringan ini bisa terjadi karena kebocoran kapiler, karena kerusakan endotel, kerusakan hipokalik, sehingga terjadi akumulasi cairan pada jaringan yang disertai dengan rendahnya kelarutan oksigen di dalam jaringan. Nah, edem jaringan ini juga dapat disebabkan oleh terapi cairan yang berlebihan. Nah, hipoksia jaringan pada edema dipicu oleh karena adanya peningkatan jarak difusi antara kapiler yang terisi eritrosit dengan sel. Jadi jaraknya menjadi jauh karena terjadinya kebocoran kapiler dan cairan masuk ke dalam intersisial. Nah, berikut adalah
target parameter mikrosirkulasi pada saat kita melakukan resusitasi. Pada saat kita mengidentifikasi adanya loss of hemodinamik koherensi, maka kita harus mengamati perubahan variabel dari organ-organ, apakah terjadi disfungsi organ. Beberapa parameter yang dapat kita gunakan untuk menilai perfusi organ antaranya kadar laktat, suhu perifer, akral dingin, dan bahkan juga dapat kita gunakan capillary refill time. Mungkin dengan parameter sederhana ini kita semua sudah dapat melakukan suatu identifikasi adanya koherensi hemodinamik yang hilang pada pasien kita. Dan ini akan menjadi titik tangkap kita untuk target kita dalam melakukan resusitasi, yaitu tercapainya koherensi parameter seluler, mikrosirkulasi, bahkan makrosirkulasi yang optimal. Nah, ini adalah gambaran mikrosirkulasi sublingual yang tadi dikatakan menggunakan suatu mikroskop khusus. Nah, di gambaran A kita lihat pada gambar A, ini adalah resusitasi menggunakan kristaloid. Terlihat bahwa tidak terlalu mempengaruhi status volume intravaskuler. Kita tahu bahwa kristaloid dalam 30 menit dia akan masuk ke interstisial. Nah, pada kapiler di daerah ini dia tidak terjadi peningkatan jarak antara sel eritrosit di kapiler. Beda halnya jika resusitasi dengan penggunaan HES, maka akan terjadi ekspansi volume intravaskuler yang lebih besar, terjadi peningkatan jarak antara sel eritrosit di kapiler. Tentunya kebijakan dalam melakukan resusitasi, kapan kita menggunakan kristaloid, kapan kita menggunakan koloid, itu disesuaikan dengan kondisi klinis pada masing-masing pasien kita. Kemudian kita berbicara mengenai inkoherensi resusitasi. Apa itu? Yaitu suatu kondisi di mana tidak terdapat kesesuaian ketiga parameter, yaitu parameter makrosirkulasi, parameter mikrosirkulasi, dan parameter seluler. Nah, parameter makrosirkulasi yang dinormalisasi, yang sudah targetnya tercapai, itu tidak menjamin adanya pemulihan perfusi mikrosirkulasi dan metabolisme oksigen seluler dalam resusitasi shock yang kita lakukan. Target awal resusitasi tentunya itu adalah memulihkan delivery oksigen global serta tekanan perfusi organ, dengan target akhir resusitasi adalah meningkatkan perfusi mikrosirkulasi dan metabolisme oksigen seluler pada kondisi pasien shock sirkulasi. Bila hipoksia jaringan tidak diperbaiki dan berlanjut dalam waktu lama, terjadi cedera iskemia reperfusi, selanjutnya akan menyebabkan suatu kondisi inkoherensi resusitasi yang berat. Artinya sel-sel tidak mampu lagi, bahkan sampai terjadi sitopatik efek ya. Kalaupun kita berhasil memperbaiki delivery oksigen yang optimal, tetapi sel tidak mampu lagi mengambil oksigen yang diberikan tersebut. Nah, berikut adalah beberapa parameter makrosirkulasi yang mungkin bisa kita targetkan dalam melakukan resusitasi pada pasien. Di antaranya adalah adalah parameter delivery oksigen, di mana kita tahu bahwa delivery oksigen itu berasal dari komponen oksigen konten dan cardiac output. Kita tahu oksigen konten itu tergantung dari HB pasien, saturasi pasien, dan cardiac output juga dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Artinya juga kita harus bisa memperbaiki kondisi preload, contractility, dan afterload pasien. Kemudian parameter makrosirkulasi yang lain adalah saturasi oksigen vena sentral, di mana normalnya adalah 70%. Perubahan pada saturasi oksigen vena sentral itu dapat memberikan info kepada kita bagaimana oksigen ekstraksi rasio pasien yang kita lakukan resusitasi. Kemudian parameter lain adalah perbedaan karbon dioksida vena arteri sentral, yaitu sekitar 6 mm Hg, serta yang sering kita lakukan juga penilaian makro sirkulasi yang paling sering adalah menilai MAP, pencapaian MAP 65 untuk target kita melakukan resusitasi pada pasien-pasien kita yang shock.
Nah, untuk parameter mikrosirkulasi sebenarnya banyak dan kadang kita juga melakukannya pada aplikasi kita terhadap pasien. Misalnya kita menilai secara berkala kapilari refill time-nya pasien. Ada juga yang menggunakan peripheral perfusi index, menggunakan tisu oksigen saturasi atau temperatur perifer. Kemudian ada gambaran skin mottling pada pasien, bercak-bercak ke abu-abu ke ungu-unguan pada pasien yang menandakan bahwa di mikrosirkulasi itu perfusinya tidak bagus. Kemudian juga bisa menggunakan transcutaneous partial pressure dari oksigen, kemudian transcutaneous oksigen challenges. Nah, tadi kalau kita mempunyai suatu alat yang bisa langsung melihat bagaimana mikrosirkulasi di sublingual, mungkin kita bisa menjadikan mikroskop tersebut sebagai modalitas untuk menilai bagaimana flow index dari mikrovaskulernya, bagaimana proporsi dari kapiler yang perfusinya bagus dan tidak bagus, densitas dari kapiler yang diperfusi. Nah, ke semua modalitas mikrosirkulasi ini tentu disesuaikan dengan apa yang ada di pelayanan kesehatan di tempat kita bekerja. Berikutnya adalah parameter seluler. Nah, parameter seluler ini sering kali kita cek ya, di antaranya adalah kadar laktat. Kadar laktat sangat membantu kita untuk mengevaluasi hasil resusitasi yang kita lakukan. Kemudian parameter seluler lain adalah rasio antara kadar oksigen, antara kadar vena dan arteri dari karbon dioksida dibandingkan dengan kadar oksigen arteri vena. Nah, rasio ini juga dapat sebagai modalitas kita untuk menilai bagaimana kondisi sel-sel pada pasien yang sedang kita lakukan resusitasi. Nah, rasio ini dapat digunakan untuk menentukan apakah hipoksia seluler itu dapat kita terapi dengan memperbaiki delivery oksigen. Kalau kita mendapatkan rasionya lebih dari 1,6, artinya rasio karbon dioksida dan oksigennya itu lebih dari 1,6, itu artinya ada suatu kondisi anaerobik metabolisme. Dan artinya bahwa kita dapat meningkatkan delivery oksigen untuk memperbaiki kondisi pasien. Sebaliknya kalau nilainya kurang dari 1,6, itu artinya bahwa sebenarnya tidak ada suatu kondisi metabolisme anaerob, artinya resusitasi atau tindakan yang akan kita lakukan mungkin tidak lagi memperbaiki delivery oksigen, artinya delivery oksigennya itu sudah baik, mungkin dari segi yang lain memperbaiki kondisi-kondisi metabolik yang mungkin ikut mempengaruhi ambilan oksigen oleh sel. Nah, karena pada nilai rasio yang lebih dari 1,6 itu kadang juga dialami pada pasien-pasien yang hiperoksia atau pasien dengan hiperventilasi. Jadi ini menjadi diagnosis banding juga. Kemudian pada rasio yang kurang dari 1,6 juga kita itu harus melihat apakah pasien kita itu dalam kondisi hemodilusi atau hipoksemia. Jadi kondisi-kondisi seperti ini harus menjadi pertimbangan kita untuk menilai adanya perfusi atau parameter seluler yang belum tercapai. Berikut adalah mengenai resusitasi inkoheren. Resusitasi inkoheren itu karena kita ada 3 parameter yang harus kita selaraskan, tentu dia pada pasien kita itu bisa terjadi dalam berbagai tipe, yaitu ada 4 tipe. Ya, tipe pertama yaitu di mana terjadi inkoherensi makro dan mikro yang disertai dengan hipoksia sel. Pada pasien yang shock, kita lakukan resusitasi, tetapi pada saat itu kita sudah mendapatkan parameter makrosirkulasi yang adekuat, namun ternyata tidak koheren dengan mikrosirkulasi. Di mikrosirkulasi masih terdapat gangguan sehingga sel pun tetap menjadi hipoksia. Ya, hiperfungsi jaringan atau hipoksia jaringan yang terjadi terus-menerus ini, meskipun telah dilakukan perbaikan mikrosirkulasi ini akan menyebabkan suatu inkoherensi resusitasi di tingkat mikrosirkulasi yang
kadang tidak terlihat ya. Nanti pada kita evaluasi disfungsi organ, maka baru terlihat adanya disfungsi organ yang mulai memberat. Jadi metabolisme oksigen seluler ini sangat tergantung pada mikrosirkulasi dan peningkatan delivery oksigen. Jadi pada tipe 1 ini mungkin pasien-pasien yang sudah kita lakukan resusitasi, target makrosirkulasinya sudah tercapai. Tapi kita harus kembali mengevaluasi bagaimana kondisi di mikrosirkulasi dan kondisi di seluler, apakah yang kita lakukan resusitasi ini berhasil secara paralel juga meningkatkan delivery oksigen hingga ke seluler. Kemudian tipe kedua yaitu makro dan mikro inkoheren disertai dengan akut sel hipoksia, di mana ini terjadi sebenarnya gangguan mikrosirkulasi ringan, di mana metabolisme oksigen sel normal oleh karena mekanisme kompensasi. Jadi walaupun terjadi gangguan pada mikrosirkulasi yang belum pulih, sel masih dapat mempertahankan metabolismenya karena fase kompensasinya masih ada. Nah, hipoksia seluler ini sangat tergantung pada delivery oksigen, tapi hanya pada batas tertentu. Pada saat kita tidak mampu memperbaiki mikrosirkulasi, tentunya sel benar-benar akan menjadi hipoksia dan bahkan akan mati selnya. Nah, indikator seperti ini akan menjadi perhatian kita bahwa pada pasien-pasien yang mampu melakukan kompensasi selnya untuk tetap dapat meningkatkan oksigen ekstraksi rasionya meskipun pada saat itu terjadi gangguan di mikrosirkulasi. Nah, jangan sampai peristiwa ini berlanjut sehingga sel benar-benar tidak mampu lagi mengambil oksigen untuk metabolismenya. Sedangkan ini adalah tipe ketiga, yaitu di mana mikrosirkulasi serta selulernya inkoheren ya. Disfungsi metabolisme oksigen ini, metabolisme oksigen seluler ini berlanjut pada saat perfusi makro dan mikro telah pulih. Kita melakukan resusitasi di mana makrosirkulasi parameternya udah baik, mikrosirkulasi parameternya udah baik, tapi hal kerusakan atau disfungsi organ makin buruk terjadi akibat sitopati mitokondria ya. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin prolong shock atau kita terlambat melakukan resusitasi. Gangguan metabolisme oksigen seluler dapat terjadi secara independen meskipun perfusi mikrosirkulasi meningkat akibat kita melakukan resusitasi. Dan juga kita harus evaluasi bagaimana kadar laktatnya. Ada suatu kondisi hiperlaktatemia non hipoksia, di mana itu juga menunjukkan inkoherensi resusitasi antara seluler dan mikrosirkulasi. Jadi perlu menilai secara lebih komprehensif kondisi pasien yang telah kita lakukan resusitasi. Tipe keempat adalah inkoherensi makro dan mikro, di mana juga di mana pada kondisi ini terjadi sindrom gangguan mikrosirkulasi dan mitokondria. Di sini sudah terdapat complicated sel hipoksia, terjadi kerusakan berat sehingga di mikrosirkulasinya juga terjadi perburukan, walaupun kita dapat mencapai suatu parameter makrosirkulasi dengan bantuan cairan, vasopresor, transfusi darah dan sebagainya. Tetapi ternyata resusitasi yang kita lakukan itu tidak paralel terjadinya peningkatan di mikro dan di seluler. Pada pasien sepsis sangat sering terjadi hilangnya dari koherensi hemodinamik. Kita tahu bahwa perubahan mikrovaskuler pada sepsis itu akibat adanya proses inflamasi yang berlebihan. Terjadi pelepasan sitokin berlebihan sehingga disfungsi organ dan mortalitas meningkat. Nah, abnormalitas mikrosirkulasi yang berat ini tadi dikatakan sejalan dengan munculnya disfungsi organ dan juga terjadinya peningkatan mortalitas. Perlunya kita melakukan pengenalan dini terhadap disfungsi mikrosirkulasi agar kita perlu melakukan strategi terapi yang kompleks dengan modalitas yang tentu besar agar outcome pasien kita itu menjadi baik walaupun kita mengeluarkan sarana prasarana dengan modalitas yang cukup besar. Kita tahu bahwa pada pasien sepsis itu terjadi perubahan aliran darah.
Kita tahu juga bahwa pada jaringan mikrovaskuler yang terdiri dari arteriol, kapiler, venula, ataupun mikrolimfatik yang ukurannya sangat kecil, itu dapat merespon perubahan aliran darah dan kebutuhan metabolik sel dengan cepat. Karena apa? Di pembuluh darah vaskuler kita itu ada suatu lapisan yang disebut dengan glikokalik yang ada pada endotel pembuluh darah, di mana glikokalik itu berfungsi dalam pengendalian aliran darah mikrovaskuler. Namun, glikokalik ini dapat cedera atau rusak akibat proses resusitasi yang berlebihan atau tak terkendali, atau akibat penyakit itu sendiri, sepsis misalnya, yang atau gula darah yang tinggi, terapi cairan berlebihan. Nah, kerusakan glikokalik ini tentu akan mengganggu proses modulasi tonus vasomotor, di mana kapiler tidak mampu lagi menyeimbangkan mikrovaskulernya antara proses fibronilisis dan trombosis, sehingga terjadi mikrotrombus di mana-mana. Kemudian terjadi juga peningkatan migrasi dan adesi leukosit, sehingga aliran darah di mikrosirkulasi pada pasien sepsis itu tadi dikatakan sangat heterogen akibat adanya kerusakan glikokalik ini. Jadi itu yang terjadi, perubahan aliran mikrosirkulasi pada pasien sepsis. Sel endotel tentu berperan penting pada mikrosirkulasi, karena sel endotel itu dapat kita anggap sebagai sensor metabolik, sebagai media komunikasi antar sel. Pada kondisi hipoksia itu secara mikroseluler itu akan terjadi pelepasan nitrik oksid dan prostasiklin yang akan memicu terjadinya peningkatan siklik GMP dan siklik AMP di intraseluler pada pembuluh darah kapiler. Akibatnya, pengeluaran dari nitrit oksid dan prostaglandin ini akan terjadi relaksasi otot polos dan dilatasi mikrovaskuler, sehingga regulasi mempertahankan aliran darah yang adekuat di mikrovaskuler ini pada fase awal tetap dipertahankan. Pada fase ini masih fase kompensasi. Pasien masih mampu meningkatkan ekstraksi oksigennya akibat adanya kompensasi yang masih adekuat di dalam tubuh pasien. Jadi dalam melakukan resusitasi, kita tahu bahwa saat kita melakukan resusitasi, kita melakukan manipulasi sistemik untuk mencapai target parameter hemodinamik sistemik dengan pemberian volume, agen vasoaktif, bahkan dengan melakukan transfusi sel darah merah. Dengan target terjadinya peningkatan aliran darah di mikrovaskuler dan terjadinya peningkatan delivery oksigen yang adekuat, sehingga tercapai perfusi seluler yang adekuat. Ini adalah target sirkulasi resusitasi dalam berbagai kondisi pasien shock. Nah, berikut sekedar ilustrasi kasus. Ini adalah pasien usia 34 tahun yang mengalami ARES di meja operasi intraoperatif. Cukup lama, ARESnya sekitar 90 menit. Nah, kita lihat bahwa pada saat dilakukan RJP, kita melakukan pemeriksaan parameter seluler yaitu laktat didapatkan pada awal ARES itu 5, pada saat dilakukan CPR itu 12,8, dan akhirnya pasien ROSC laktat mulai menurun dari 10,9 menjadi 7,2. Nah, inilah kita bisa mengidentifikasi hilangnya hemodinamic coherence pada pasien tersebut pada saat terjadinya circulatory arrest atau henti jantung. Pada saat pasien ROSC, di mana parameter dari makro sirkulasi itu tercapai, tetapi kita lihat terjadi di seluler itu laktat masih tinggi, ya sekitar 10 dan 7. Itulah yang kita sebut dengan situasi inkoherensi resusitasi, di mana tidak ada koherensi antara makro dan parameter makro sirkulasi dengan mikrosirkulasi dan parameter seluler. Belum tercapai sampai ke tingkat sel. Nah, tipe yang terjadi pada pasien ini adalah tipe terjadinya loss of hemodynamic coherence yang tipe konstriksi atau tamponade, di mana terhentinya aliran darah, aliran sel darah merah di dalam kapiler, sehingga tidak terjadi difusi oksigen antar sel. Kita lihat
ini adalah perubahan yang terjadi, perubahan heart rate, kemudian MAP sebagai parameter makrosirkulasi dengan kadar laktat. Kita lihat pada saat terjadi ARES itu MAP turun secara drastis, heart rate juga turun. Nah, terjadi peningkatan laktat dari 5 menjadi 12,5 hingga pasien akhirnya ROSC. Pada saat kita lakukan CPR ini, dan di sini adalah titik pasien ROSC, pada saat ini kita mulai mencapai parameter makro lagi, heart rate-nya mulai meningkat, MAP mulai meningkat, dan laktat dari 12 juga turun menjadi 10,9. Nah, pada pasien ROSC inilah kita sebut setelah pasien ROSC, parameter makro sirkulasi yang kita capai itu tidak koheren dengan parameter seluler. Masih terdapat kadar laktat yang cukup tinggi sehingga ini disebut sebagai resusitasi inkoheren. Nah, tipenya pada saat pasien itu ARES itu terjadi intraoperatif itu sel menjadi hipoksia karena adanya gangguan pada mikrosirkulasi ya saat kita melakukan pada saat inkoherensi juga terjadi pada saat kita melakukan CPR saat sudah tercapai parameter makrosirkulasi tetapi di mikrosirkulasi itu belum begitu baik. Nah, berikut adalah patofisiologi pada pasien yang kardiak arrest. Pada saat tidak ada flow, tidak ada aliran darah, maka secara mendadak fungsi dari seluler menjadi terinterupsi. Kemudian kita melakukan suatu tindakan resusitasi jantung paru, ada aliran darah, maka pada saat itu yang terjadi adalah membran dan pump itu menjadi disfungsi, terjadi influx dari kalsium, laktat asidosis, free fatty acid yang keluar serta munculnya oksidatif stres yang banyak. Saat pasien ROSC, maka pada saat itu terjadi suatu kondisi reoksigenisasi, terjadi reperfusi sehingga pada saat itu juga kita akan mendapatkan suatu kondisi di mana radikal bebas itu sangat banyak beredar di dalam tubuh di endotoksin, mediator-mediator inflamasi itu muncul pada kondisi reperfusi injury. Nah, tentu ini akan merugikan kondisi pasien kita untuk menyelamatkan perfusi ke intraseluler akibat adanya mediator inflamasi yang sangat banyak. Perlu dilakukan suatu removal endoksin dan sitokin ini dengan tindakan CVVH, diantaranya yaitu dengan melakukan hemofiltrasi. Tentunya ini memerlukan modalitas yang cukup besar untuk di fasilitas kesehatan. Nah, ini adalah pada pasien yang ARES tadi, setelah dirawat selama 10 hari di ICU, kita lihat bahwa karena parameter makro sirkulasinya hampir tercapai dengan baik, tetapi dilihat bahwa kita perlu melakukan suatu tindakan hemofiltrasi, yaitu dilakukan CVVH. Nah, di sini kita lihat bahwa saat dilakukan CVVH, kebutuhan dari obat-obat vasoaktif itu berkurang. Nah, ini artinya kita bisa perbaikan terjadi di mikrosirkulasi ataupun di seluler karena juga diikuti dengan penurunan parameter seluler di mana nilai kadar laktatnya juga mulai membaik. Kita lihat bahwa salah satu modalitas yang dilakukan untuk memperbaiki parameter seluler ini dilakukan dengan hemofiltrasi. Kondisi semakin membaik, hemofiltrasi bisa disapi dengan hemodialisis dengan SLED dan akhirnya dengan hemodialisis biasa dan pasien bisa survive dengan baik karena dilakukan secara komprehensif. Nah, ini adalah skema pada pasien tadi di mana kita mengalami suatu fase loss of hemodynamic coherence, kemudian mengalami fase dari inkoherensi resusitasi. Di mana pada pasien ini tipe 1 pada intraoperatif sel itu hipoksia karena resusitasi dilakukan dengan cukup optimal, dirawat dalam 10 hari, sel masih mampu melakukan kompensasi untuk memperbaiki kondisinya sehingga pasien akhirnya bisa pulang keluar ICU dengan kondisi yang baik. Nah,
Apa kesimpulan dari paparan dan kasus yang di atas bahwa adanya reperfusi injury pada pasien pasca shock atau pasca henti jantung sekalipun, maka kita ingat bahwa itu akan terjadi suatu inkoherensi resusitasi. Dengan kita memahami tipe inkoherensi resusitasi, kita bisa memprediksi pasien yang akan mendapatkan manfaat terapi agresif karena terapi agresif ini tentu memerlukan modalitas yang cukup besar. Salah satunya kita bisa melakukan hemofiltrasi untuk removal sitokin. Dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu modalitas, tentu banyak modalitas yang lain yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di tempat kita bekerja. Dan akhirnya bahwa memang target resusitasi yang kita lakukan pada pasien dalam kondisi kritis pada saat delivery oksigen itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi oksigen, perlunya mencapai keselarasan makrosirkulasi dan mikrosirkulasi yang kita sebut dengan koherensi hemodinamik. Jadi yang harus kita pahami lagi bahwa parameter makrosirkulasi yang sudah tercapai, kita harus menilai kembali bagaimana mikrosirkulasi dan bagaimana apakah oksigen yang kita delivery ke mikrosirkulasi itu bisa dimanfaatkan oleh sel untuk melaksanakan fungsi seoptimal mungkin bagi kehidupan sel selanjutnya. Demikian sedikit diskusi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke moderator Dr. Andre. Silakan. Terima kasih Dokter Ade yang sudah membawakan kasus presentasi yang begitu baik disertai dengan kasus real yang terjadi dan bagaimana penanganan. Untuk sekarang ini kita buka untuk forum diskusi. Ini ada beberapa banyak sih pertanyaannya, tapi saya akan ringkas untuk beberapa. Ini pertanyaan pertama untuk Dr. Faisal dari Joseph. Ini bagaimana fluid responsiveness di intraoperatif. Kemudian dari Dr. Musa itu penggunaan dari dalam penggunaan resusitasi cairan. Untuk pertanyaan pertama ke Dr. Faisal bisa juga dan ke Dr. Ayat. Terima kasih. Ya, makasih atas pertanyaan yang disampaikan ke saya ya. Jadi tadi itu untuk bagaimana kalau monitoring intraoperatif. Saya kira ada beberapa tadi ya yang bisa dimanfaatkan untuk intraoperatif ya. Baik itu ada dua parameter fluid responsiveness yang menggunakan metode fluid heart and lung interaksi dan metode mimicking atau minimal fluid challenge ya. Itu semua bisa digunakan beberapa. Itu beberapa bisa digunakan ya. Seperti yang penting adalah mempunyai alat ukur. Nah, tadi ada beberapa alat ukur. Apakah alat ukur monitoringnya itu menggunakan pulse pressure atau menggunakan stroke volume ataupun yang non invasif tadi boleh ya. Platelet sonography variation index boleh juga digunakan itu. Yang perlu dipahami itu beberapa toolsnya. Ya, kalau menggunakan pulse pressure variasi tadi itu bisa menggunakan tidal volume 8 cc per kilo. Kemudian tidak ada gangguan hemodinamik berupa aritmia. Kemudian kalau di kamar operasi kan biasanya tidak disertai dengan HRS yang berat ya, jadi komplains paru relatif tolerable ya. Jadi kita bisa mencapai syarat-syarat itu 8 cc per kilo. Nah, baik alatnya tadi invasif, semi invasif ataupun bisa menggunakan tadi yang non invasif parameter gelombang SpO2 ya. Kalau tips dan trik saya itu bisa secara kualitatif. Lihat kan variabilitasnya sekitar 14%. Itu nampak bisa dilihat di secara kualitatif. Meskipun sekarang ada alat ukur yang lebih baik. Nah, manuver-manuver tadi itu ada juga yang bisa sangat mudah di kamar operasi ya, seperti menggunakan CPAP,
ya, selama 30 detik, itu bisa melihat perubahan cardiac output sebesar 10-15%. Yang dulu juga pernah kita diajar ya, melakukan sebelum induksi anestesi bisa head up ya, head tilt, head and body tilt ya, 15 derajat. Kalau tensi turun 10%, nah itu berarti masih respon dengan cairan. Tapi itu kan konvensional dengan parameter klasik, tekanan darah MAP. Nah, kalau ada alatnya lebih canggih bisa itu. Trendelenburg ataupun head up, lakukan evaluasi. Nah, sekarang alat-alat yang begitu, monitor hemodinamik yang dinamis ini, saya kira sudah tidak jauh dari kita ya. Hampir begitu banyak perusahaan-perusahaan alkes yang menyediakan itu. Tinggal ilmunya aja kita harus dapatkan seperti pada webinar yang kita sampaikan ini, yang implementasinya. Jadi sangat boleh ya, beberapa hal. Sebagian besar bisa dipakai tadi di kamar operasi, yang penting alatnya ada. Nah, cuma catatannya adalah penempatan daripada fluid responsiveness ini. Nah, kalau ada absolute hipotensi itu tempatnya masih resusitasi. Jadi ada resusitasi, ada fluid responsiveness. Nah, tadi itu akan terkait juga kalau dikaitkan tadi dengan topik yang disampaikan Dr. Ade, koherensi makro dan mikrosirkulasi. Itu ada tempatnya di situ di tengah-tengah. Nah, manakala kita ada suatu kondisi ragu-ragu tuh, apakah ini normopolemi atau hipopolemi? Nah, ini bisa tes ini bisa dilakukan. Yang pertama, yang kedua jangan berulang-ulang. Kecuali ada absolute fluid loss ya, seperti kamar operasi mungkin ada perdarahan yang berlangsung, boleh berulang-ulang. Tapi pada critical ill, jangan dilakukan berulang-ulang. Tadi itu datanya cukup baik tuh. Kalau resusitasi pertama 70% berhasil, resusitasi kedua sudah di bawah 50% itu peluangnya untuk fluid responsif. Makasih Dokter Andre. Boleh ditambahkan dari Dokter Adek apabila ada yang bisa melengkapi, menyempurnakan. Kasih. Terima kasih, Dokter Faisal. Kalau untuk di kamar operasi memang sebenarnya kalau kita punya modalitas alat-alat ya dok, mungkin itu menjadi akan lebih membantu kita. Tetapi seringnya kita itu di fasilitas kesehatan mungkin kita harus dengan modalitas yang sederhana tadi seperti paparannya dokter Faisal. Mungkin pertama yang kita lakukan adalah kita harus punya nilai basic dari pasien sebelum tindakan sehingga pada saat intraoperatif kita bisa membandingkan trennya saja kalau kita tidak mempunyai nilai absolut atau alat-alat yang lebih canggih gitu ya. Jadi misalnya apa modalitas yang bisa kita lakukan itu kita perubahannya itu bisa melihat trennya saja gitu. Jadi tanpa harus apa ya, tanpa harus kita nggak punya alat-alat yang tadi disebutkan. Kalau kita cuma punya CVP misalnya, pada saat awal operasi dengan normovolemik misalnya CVP-nya 8 ya kita nanti mengikuti trennya Duranto op. Kalau dia di bawah 8 ya berarti ada sesuatu atau kalau dia lebih dari 8 ada sesuatu. Jadi tidak lagi kita mematok suatu nilai yang harus kita capai tapi lebih kepada mengikuti tren yang terjadi fluktuasi selama pasien di kamar operasi. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Dokter Ade dan Dokter Faisal atas jawabannya yang begitu baik. Ini ada pertanyaan yang kedua. Ini mengenai bagaimana kalau umpamanya pasien hipotensi pada pasien gagal jantung. Jadi kemudian kita mau ini fluid masih responsif atau tidak. Kemudian apakah modalitas ekokardiografi bisa dilakukan pada pasien ini? Terima kasih. Ya, baik, makasih. Nah, itu tadi tabel Frank curve tadi ya. Itu kan ada dua. Ada slope yang normal heart rate, kemudian yang di bawah yang
gagal jantung ya. Nah, pada preload yang sama, apabila suatu kondisi dilakukan perlakuan yang sama, maka pemberian cairan pada yang tanpa gangguan jantung akan meningkatkan stroke volume. Pada pasien yang gagal jantung, pemberian cairan tidak akan meningkatkan stroke volume. Nah, itu dua perbedaannya. Nah, bagaimana fluid responsiveness? Nah, itu dia. Presisi alat itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting termasuk echokardiography. Saya kira bukan tidak penting ya, justru penting untuk melihat beberapa kondisi ya. Justru kelebihan daripada echo selain melihat daripada profiling contractility dengan melihat ejection fraksi ya, end diastolic volume atau systolic volume, kita juga bisa melihat profiling yang lain ya. Apakah mekanik miokardnya baik ataukah katupnya baik atau sebab-sebab yang lain ya. Karena bisa saja kontraksi bagus, katup yang tidak bagus, cardiac output tidak bagus juga ke sistemik. Nah, itu satu dua kasus saya dapatkan begitu. Jadi echo sangat penting untuk melihat beberapa, selain melihat profil kardiak di pasien kritis, melihat juga profil non kardiak. Nah, fluid responsiveness. Ingat tadi ada heart and lung, ada mimicking fluid challenge. Nah, heart and lung itu dia predictive fluid responsiveness. Jadi dia tidak memberikan cairan. Nah, jadi kita memprediksi dengan manuver yang kita lakukan, memprediksi apakah pasien ini akan merespon dengan cairan. Nah, jadi keuntungannya dia tidak akan ada error dalam pembelian cairan. Kalau mimicking fluid challenge ada dua tadi itu manuver ya, passive leg raising itu reversible fluid response preload ya. Jadi kalau dia kasih cairan dia kembali lagi. Tapi tidak ada pemberian secara absolut. Begitupun juga manuver Trendelenburg lumbar. Mini fluid challenge sekalipun kan terlalu sedikit aja ya, sekitar berapa tadi. Jadi tidak ada error. Nah, tes-tes ini silakan dilakukan sebagai gagal jantung pun, pasien gagal jantung bukan berarti dia tidak membutuhkan cairan. Tidak, cuma tidak sebesar pasien sepsis dengan pasien dengan hipovolemi. Ya, silakan diberikan dalam jumlah sedikit, melihat responnya. Lihat dinamika itu adalah proses dinamis. Meskipun pasien gagal jantung masih juga ya bisa berespon sedikit dengan untuk meningkatkan flow dan meningkatkan stroke volume. Mungkin ditambah modalitas-modalitas yang lain akan memberikan optimalisasi yang lain ya, seperti inotropik dan vasopresor. Silakan dikompilasi itu ya. Jadi begini Dokter Andre. Ya, terima kasih. Mungkin jadi kalau ada pasien, saya simpulkan pada pasien gagal jantung, jadi melihat fluid refleksifnya pada gagal jantung, jadi mesti lihat preload dan kondisi jantung dan afterload ya dok. Jadi ini pertanyaan ketiga. Ini kalau ada pasien dengan mungkin abdominal distensi karena sepsis atau di abdomen, apa bisa dilakukan posisi tranglombar untuk melihat fluid responsiveness? Terima kasih dok. Coba kita lihat dulu sama-sama tadi ya. Ini sudah, kita bisa lihat ya. Nah, saya kira jadi kalau kita lihat limitasinya ini ada possible gastric reflux,
Jadi saya kira ada limitasi ya pada pasien-pasien intraabdominal hipertensi untuk melakukan trial lumbar. Jadi saya kira untuk suatu intraabdominal hipertensi dengan trial lumbar ya, tindakannya high risk juga ya. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan trial lumbar pada intraabdominal hipertensi. Silakan menggunakan variabel yang lain. Nah, kalau kita lihat ini reversible no fluid possible event from posisi sekalipun boleh in operating room dengan alat-alat yang invasif seperti ECMO boleh ya tanpa dipengaruhi aktiviti ya, kardiak aritma low tidal volume lung compliance yang rendah pun boleh ya ARDS berat boleh ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah terjawab, Dokter Dewi dari Solo. Eh, untuk pertanyaan keempat ini dari Muhammad Solo untuk Dokter Ade. Bagaimana penggunaan vasopresor untuk shock hemoragik, dan Dokter Bagus juga menanyakan pengukuran kadar O2 dan CO2 di jaringan pada pasien resiko MODS. Mungkin berkaitan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Andre atas pertanyaannya. Penggunaan vasopresor pada shock hemoragik. Kita tahu bahwa shock hemoragik itu adalah suatu kondisi memang kita masalah volume. Jadi memang sebaiknya kita mengganti volume secara adekuat dulu. Tapi akibat hipoperfusi yang lama, kadang sudah keluar mediator-mediator inflamasi yang menyebabkan juga vasodilatasi dari pembuluh darah atau terjadinya iskemik di pumpnya, di jantungnya. Jadi kalau menurut saya yang penting kita yakinkan resusitasi cairan ataupun darah tetap berlangsung secara agresif dan optimal. Tetapi kalau memang diperlukan kita bahwa tidak bisa mendorong pressure, mungkin pemakaian vasopresor ataupun inotropik itu bisa diberikan terutama pada pasien-pasien misalnya shock hemoragik pada sepsis. Kita tahu bahwa sudah terjadi vasodilatasi akibat mediator-mediator inflamasi. Gitu. Ya, maaf. Nah, seperti itu. Jadi tergantung situasi pasiennya. Pasiennya modalitasnya apa dan kondisi pada saat itu seperti apa. Tapi target utama kita memang seharusnya resusitasi volume ya dengan darah ataupun dengan cairan. Kalau kita merasa tadi dengan cairan itu sudah cukup dan ternyata juga tidak mengangkat parameter makrosirkulasi MAP-nya tidak cukup baik, mungkin ada tempatnya kita memberikan vasopresor dengan pertimbangan bahwa telah terjadi suatu vasoplegi mungkin pada pasien itu ataupun terjadinya disfungsi dari kontraktilitas jantung. Itu mungkin nanti akan coba pendapatnya Dokter Faisal juga. Nah, ini kalau dari siapa tadi bagus ya yang di chat mengenai pengukuran kadar O2 dan CO2 jaringan. Kalau memang kita ada alatnya, mungkin ini menjadi suatu modalitas yang cukup baik kalau kita bisa mengukur kadar O2 dan CO2 jaringan untuk menilai perfusi di selulernya. Nah, mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan screening pengukuran O2 jaringan atau pengukuran indeks volume diastolik dari ventrikel kanan pada risiko MODS? Kalau menurut saya semua punya keunggulan. Kalau kita bisa manfaatkan apa yang ada modalitas di fasilitas kesehatan kita, mungkin kedua-duanya bisa dipakai sebagai pembanding ya. Mana yang bisa kita nilai untuk mengetahui suatu kondisi di selulernya, apakah sudah sampai delivery oksigen yang kita lakukan resusitasi tadi.
Saya rasa dari saya seperti itu. Mungkin Dokter Faisal menambahkan tentang penggunaan vasopresor pada shock hemoragik ya. Ada tempatnya nggak dok menurut Dokter Faisal? Ya, makasih. Jadi vasopresor ya pada shock hemoragik. Jadi memang kalau eh, patogenesisnya kan shock hemoragik, maka yang terjadi hipovolemi ya. Eh, Beda dengan shock sepsis. Shock sepsis itu mungkin ada mungkin mix hipovolemi dan vasodilatasi. Sehingga kenapa evidence-nya pada sepsis kombinasi cairan dan vasopresor. Hipovolemi, apakah vasopresor mempunyai tempat? Nah, itu sudah banyak sekali artikel-artikel mencoba melakukan review. Uh, Pada konteks klinisnya, kita harus membedakan konteksnya, manakala kita menghadapi pasien yang life threatening ataupun non life threatening, hipotensi, hipovolemi. Nah, dalam klasik resusitasi kita biasa menggunakan istilah memperbaiki pressure atau memperbaiki flow. Nah, pada kondisi banyak sekali diskusi-diskusi expert pada kondisi yang hipotensi, idealnya bagaimana caranya aja kita mempertahankan pasien itu MAP-nya tercukupi supaya tidak terjadi uh, cardiac event ya. Jadi memperbaiki pressure. Nah, itulah tempatnya kenapa vasopresor ada tempatnya pada pasien shock hemoragik yang severe. Jadi mengubah hipotensi menjadi normotensi ataupun mild hipotensi yang setidaknya tidak terjadi cardiac. Tetapi dalam konteks konteks klinisnya, tujuan kita bagaimana tadi nih, ya seperti dokter Ade topiknya, memperbaiki makro dan memperbaiki mikrosirkulasi. Nah, penggunaan vasopresor pada pasien yang belum terjadi normovolemi itu nanti akan merusak juga mikronya. Jadi tantangannya berikutnya. Nah, penempatan vasopresor pada shock hipovolemic ada artikel dari tahun 1990 itu dia ada istilah ini tempatnya bridging terapi ya. Jadi bridging terapi. Jadi vasopresor itu tidak menjadi haram ya pada pasien yang severe hipotensi hipovolemi. Nah, tanggung jawab kita karena mengetahui itu beberapa dampak daripada vasopresor terutama kalau penggunaan terlalu tinggi, secepatnya melakukan koreksi supaya makro mikrosirkulasi ini bisa berjalan secara baik. Demikian, makasih. Terima kasih. Jadi intinya untuk penggunaan vasopresor berarti kita harus memberikan cairan dulu ya, memenuhi apa. Kemudian kalau kita berikan cairan sudah terasa cukup, kemudian masih tetap hipotensi, kemungkinan tempatnya vasopresor diberikan apa? Benar, dok? Saya rasa begitu. Untuk pertanyaan, oh ini ada pertanyaan dari Ketua Perdatin saya ini, Dr. Eka. Mungkin akan bertanya langsung kepada Ya, konsumen, host. Dr. Eka. Mungkin bisa bertanya, Dr. Eka, ya. Dr. Eka, bertanya ini atau malu-malu. Jadi saya akan melanjutkan ke sudah pertanyaan lagi. Mungkin kita diskusi bagi pengalaman dok untuk ada yang mau bertanya langsung atau bagaimana dari peserta.
sudah tidak ada yang mau bertanya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa baik sekali kita mendapat pembelajaran mengenai fluid responsiveness ya pada di intraoperatif maupun di critical setting, dan juga modalitas-modalitas yang kita pakai. Jadi melihat juga dari makro dan mikro sirkulasi pada pasien, sehingga tujuannya adalah untuk membuat pasien yang kita rawat itu menjadi lebih baik. Mungkin itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faisal dan Dr. Ade Susanti yang sudah membawakan materi yang begitu baik dan juga diskusi, menjawab pertanyaan secara komprehensif. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin waktu sudah lebih, tapi kalau memang masih ada pertanyaan, bisa dipersilahkan kepada. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup. Terima kasih dok untuk. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Dokter Andre. Terima kasih Dr. Ade. Makasih Ketua Ya, terima Panitia. kasih Dokter Faisal. Terima Dr. kasih. Eka juga ada di sana. Makasih. Terima kasih Dokter semuanya. Faisal, Dokter Ade, Kasih. Dokter Andre. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Dok. Sama-sama Dok. Ya, saya tutup acara kali ini. Terima kasih. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya pada hari ini, dan diharapkan juga untuk dapat berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatan webinar kita selanjutnya, hingga pada The Sixth Indonesia Annual Meeting 2024 yang akan diselenggarakan pada 31 Juli sampai 2 Agustus 2024 di Manado, Sulawesi Utara. Akhir kata, ilmu bukanlah apa yang kita hafalkan, melainkan apa yang bermanfaat bagi kita, dan semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam pelayanan kita sehari-hari, dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih.